saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara menggunakan atau membuat tulisan di Microsoft Word. Baiklah, langsung saja kita ke laptop. Nah, sekarang kita sudah ada di depan laptop. Baiklah, kita akan memulai untuk membuat tulisan di Microsoft Word. Pertama, kita pilih dulu aplikasinya, kita cari aplikasinya. Nah, ini seperti ini. Nah, kemudian kita klik 2 kali untuk membukanya. Nah, seperti ini. Kita close saja ini. Setelah itu kita pilih bagian yang ini ya. Selanjutnya kita akan mengetik sebuah tulisan. Kita coba tulisan pendidikan fisika. Kita bisa mengetik di keyboard seperti ini. Pendidikan fisika. Nah, seperti ini teman-teman tulisannya. Jika kita ingin membuat semuanya menjadi huruf kapital, bisa dengan cara misalkan kita membuat baris baru di bawah tulisan ini. Kita bisa pencet enter, terus kita pencet ini caps lock. Nah, setelah itu kita mengetik lagi pendidikan fisika. Nah, kita lihat semua tulisannya itu menjadi huruf kapital seperti itu. Bagaimana kalau kita ingin mengubah bentuk tulisannya? Mudah saja, kita blok ini, atau untuk lebih mudah jika semua tulisan ingin kita ganti, kita bisa mengontrol A. Kemudian sudah terblok semua, kita pilih home dan di sini. Nah, di sini ada banyak model-model tulisan atau gaya-gaya tulisan yang bisa kita pilih. Saya di sini memilih Times New Roman. Nah, untuk tulisannya kita juga bisa atur ukurannya di sini. Di sini kan ukurannya 11. Misalkan kita ingin lebih besar lagi tulisannya. Nah, kita bisa beri 18. Nah, contoh. Selanjutnya kita mau buat tulisannya letaknya di tengah. Kita bisa pilih di sini. Nah, seperti ini. Atau jika tulisannya itu banyak, kita mau rapikan kiri kanannya, kita bisa pilih ini. Rapinkan sedikit. Nah, misal seperti ini. Nah, ini untuk spasinya. Misalkan kita ingin buat tulisannya lebih dekat, kita pilih yang kecil nominalnya. Kalau kita ingin tulisannya lebih renggang lagi, kita pilih nah seperti ini. Itu kan? Nah, selanjutnya kita bisa beri warna untuk tulisannya. Bisa pilih di sini untuk warna tulisan. Misalkan kita pilih warna merah. Nah, banyak warna yang bisa kita pilih di sini. Seperti ini. Selanjutnya kita beralih ke insert. Di insert banyak juga fitur-fitur yang biasa kita gunakan. Misalkan kita mau menambahkan sebuah gambar. Nah, kita pilih picture. Kita pilih sebuah gambar apa saja. Misalkan gambar ini. Di insert. Nah, sudah ada kan gambarnya. Nah, kita mau atur letaknya. Bagaimana caranya? Saya punya tips untuk teman-teman sekalian. Jika ingin mengatur sebuah gambar dalam Microsoft Office Word, kita bisa mengklik kanan gambar itu, kemudian kita pilih wrap text dan pilih in front of text. Nah, seperti ini. Kita bisa atur gambarnya mau diletakkan di mana saja. Seperti ini. Nah, ya kan? Nah, selanjutnya ini kan gambarnya biasa-biasa aja begitu. Kita bisa memodel gambarnya seperti apa. Misalkan kita buat bulat seperti ini, kita beri bingkai atau apa saja. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita mau membuat gambarnya ini menjadi lebih cantik. Misalkan kita pilih di sini untuk picture effect. Kita bisa buat gambarnya menjadi 3 dimensi. Seperti ini. Nah, seperti apa yang kita inginkan, kita bisa edit-edit. Misalkan saya pilih ini. Nah, selanjutnya kita di insert masih banyak lagi. Misalkan kita menambahkan bentuk-bentuk seperti kotak-kotak, tanda panah dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya jika kita ingin beri halaman untuk tulisan kita atau untuk halaman ini, kita bisa pilih insert, pilih page number. Nah, jika kita ingin memberikan nomor halamannya di atas, kita pilih top of page. Kalau ingin di bawah, kita bisa pilih bottom of page. Nah, sekarang saya mau pilih bottom of page. Di sini kita bisa memilih lagi, kita mau letakkan nomornya di pinggir, di samping kiri, di bawah, ataupun kita bisa beri nama. Nah, seperti ini. Kita bisa beri nama untuk halamannya seperti contohnya fisika seperti itu. Langsung di close di sini atau bisa diklik 2 kali di dalam tulisan seperti itu. Selanjutnya, misalkan kita mau membuat tulisannya ini menjadi tebal. Kita bisa pilih langsung di sini, di bold, atau bisa dimiringkan tulisannya, atau di garis bawahin juga bisa. Nah, kita juga bisa mengganti hurufnya dari semua yang hurufnya kecil, bisa kita ganti menjadi huruf besar semua atau huruf kapital, seperti itu. Selanjutnya, kita beralih ke page layout. Di page layout itu, kita bisa mengatur marginnya atau batas tulisan kita dari atas, samping, dan bawah. Nah, di sini kita bisa memilih margin 4433 atau kita bisa atur sendiri seperti di sini. Pilih di custom margin, kita bisa tentukan misalkan di sini 1, di sini juga 1. Nah, seperti ini. Saya sudah atur semuanya marginnya itu 111. Kita oke saja.
Nah, seperti ini. Selanjutnya, jika kita ingin mengatur ukuran kertasnya, kita pilih size. Di sini kita bisa pilih beberapa ukuran kertas. Nah, sekarang saya memilih kertas A4. Selanjutnya untuk orientasinya. Di sini maksudnya jika tulisan kita memanjang atau kita ingin kertasnya memanjang ke samping, maka kita bisa pilih landscape. Jika kita ingin kertasnya berdiri seperti sekarang ini, kita bisa pilih portrait seperti itu. Nah, selanjutnya jika kita sudah merasa tulisan kita sudah selesai, kita bisa menyimpannya dengan cara tekan tombol kontrol bersamaan dengan Ctrl S, maksudnya di Ctrl S, atau bisa juga langsung kita pilih file save as. Nah, kita pilih di mana file kita akan disimpan, seperti misalnya di My Document. Nah, ini sudah ada namanya, pendidikan fisika. Di sini judul ini mengikuti kata yang paling di atas dari tulisan kita. Nah, kita save seperti itu. Jika kita membuka filenya lagi, kita bisa buka di sini, di open. Nah, ini pendidikan fisika. Nah, selanjutnya misalkan kita mau mencari file kita buka saja di sini. Kita tadi kan simpan di dokumen. Nah, kita cari judulnya yaitu pendidikan fisika. Nih, ini pendidikan fisika, kita bisa buka untuk memastikan. Nah, seperti ini. Sudah ada filenya kita. Nah, misalkan kita ingin memisahkan file kita dari file-file yang lain, kita bisa buatkan folder baru. Tentunya dengan cara diklik kanan pada dokumen, bisa di mana saja, di mana kita mau meletakkan file kita. Misalkan kita pilih di dokumen, kita klik kanan, pilih new, pilih folder. Nah, di sini kita bisa beri nama folder kita seperti misalnya tugas, seperti itu, di enter. Nah, misalkan jadi kita mau pindahkan tugas kita tadi ke folder yang sudah dibuat. Misalkan kita mau memindahkan, jika kita mau memindahkan berarti kita pilih cut, karena kalau dipindahkan berarti tugas kita berpindah dari dokumen ke folder yang baru. Tapi jika kita ingin menyalin atau kata lainnya mengcopy, kita bisa mengklik copy di sini. Berarti tugas kita ada dua, ada di dokumen dan ada di folder yang baru kita buat. Misalkan saya cut saja seperti ini, sama dengan mengcopy. Setelah itu kita paste. Nah, file kita sudah pindah ke folder yang sudah dibuat. Contohnya, misalkan kita mau ganti lagi namanya. Kita mau ganti nama dari tugas kita menjadi tugas. Misalkan di sini pilih rename tugas. Nah, enter. Seperti itu. Nah, kita mau ganti juga nama foldernya. Sisa diklik kanan saja seperti tadi. Misalkan tugas fisika. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita mau menghapus file kita. Kita mau menghapus, caranya itu sisa diklik kanan, pilih delete. Yes. Nah, ini kan foldernya sudah kosong. Jika kita ingin menghapus foldernya juga, kita juga bisa pilih folder tersebut, klik kanan, delete. Yes. Nah, seperti itu. Jadi sangat mudah menggunakan Microsoft Word bagi teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.